Pemirsa, ancaman resesi global di tahun 2023 turut menghantui Indonesia. Hal ini mendorong masyarakat harus lebih bijak dalam mengatur keuangan. Meski probabilitas resesi ekonomi di Indonesia kecil, namun tetap akan berdampak dengan mengalami proyeksi perlambatan ekonomi. Memasuki tahun 2023, perekonomian global dibayangi oleh ketidakpastian akibat resesi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Sektor keuangan semakin terpuruk akibat perang Rusia dan Ukraina yang membuat sumber energi seperti minyak dan gas menjadi mahal, sehingga inflasi meningkat dan turut mempengaruhi harga pangan barang dan jasa. Kondisi ini juga disampaikan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa kesempatan, bahwa penting bagi masyarakat untuk saat ini mulai bersikap menghadapi kondisi resesi ekonomi. Melihat dampak yang bisa terjadi, tentunya harus membuat masyarakat lebih waspada. Meski probabilitas resesi ekonomi di Indonesia kecil, namun akan tetap terdampak dengan mengalami proyeksi keterlambatan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat meningkatkan literasi keuangan, memiliki pengetahuan bagaimana cara mempertahankan ketahanan finansial agar tetap kuat meski ada faktor risiko yang terjadi. Ya, untuk membahas persoalan ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Mbak Mike selaku perencana keuangan. Selamat siang Mbak Mike, selamat tahun baru. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas Andrew dan selamat tahun baru 2023 ya. Baik, kita langsung saja berdiskusi bagaimana kita bisa bijak mengelola keuangan kita. Karena kita tahu di tahun 2023 ini pemulihan pandemi ya, masa-masa pemulihan pandemi, inflasi juga masih meningkat, kemudian harga komoditi pangan dan energi juga meningkat. Dan kita tahu juga saat ini konflik antara Rusia dan Ukraina juga masih terjadi dan ini menyebabkan berbagai sektor harganya juga meningkat. Apalagi kita di tahun ini juga akan ada tantangan ya menghadapi resesi di 2023 ini. Nah, kalau dari kacamata Mbak Mika sendiri bagaimana sebetulnya kita atau apalagi kita yang bekerja sebagai seorang karyawan ya menghadapi persoalan-persoalan ini, Mbak? Ya, jadi memang kalau kita amati, kita baca berita, prediksi resesi ekonomi 2023 sebenarnya memang sudah terjadi semenjak awal tahun 2022 ya. Nah, kalau di Indonesia itu ditandai dengan kenaikan tingkat suku bunga. Sebenarnya kenaikan tingkat suku bunga dari Bank Sentral Indonesia ini juga merupakan dampak sebenarnya dari kenaikan tingkat suku bunga di secara global ya. Nah, kalau sudah bicara kenaikan tingkat suku bunga, berarti tingkat suku bunga simpanan maupun pinjaman ya. Adanya kenaikan tingkat suku bunga ini memang dalam rangka mengantisipasi inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Nah, itu kita sudah alami ya, yang seringkali dikeluhkan ibu-ibu, misalnya kenaikan harga cabai, harga telur gitu ya, itu memang luar biasa kenaikannya. Nah, akibatnya risiko keuangan yang dialami atau yang akan yang membayangi keluarga-keluarga di Indonesia itu menjadi meningkat. Karena itu untuk tahun 2023 ada beberapa hal yang perlu kita siapkan ya. Dana daruratnya perlu kita evaluasi lagi apakah sudah cukup atau belum ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengendalikan gaya hidup kita, mengendalikan pengeluaran kita ya, karena risiko keuangan kita yang meningkat tadi salah satunya harus kita antisipasi dengan pengendalian pengeluaran ya. Kemudian untuk risiko keuangan sebenarnya bukan hanya dia menyebabkan dampak negatif, tetapi ternyata ada salah satu sisi dari risiko keuangan yang membuat beberapa jenis produk investasi justru mengalami kenaikan. Nah, jadi kita dalam hal mengelola dan merencanakan keuangan di tahun 2023 itu harus seimbang antara pengendalian pengeluaran kita dengan tetap harus kita berinvestasi atau menabung ya. Kemudian saya kira untuk 2023 masih terbuka kok potensi untuk bisa kita mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya terpaku atau tergantung dari satu penghasilan saja. Saya kira 4 langkah tersebut perlu kita jalankan secara paralel atau secara bersamaan gitu ya di tahun 2023.
Itu dia ya, salah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan ya, emergency fund, dana darurat, menambah penghasilan tambahan dan juga menghemat ya, menurunkan gaya hidup kita atau lifestyle. Nah ini berbicara mengenai lifestyle ini kan hal yang cukup sulit ya, apalagi kalau kita yang sudah terbiasa dengan hidup mewah atau hidup kekinian untuk switching ke menengah ke bawah atau gaya hidupnya diturunkan lah agar kita juga bisa menghemat pengeluaran dan menambah tabungan. Ini rasa-rasanya cukup sulit ya apalagi di golongan milenial yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Kalau untuk switching secara signifikan 180 derajat kan pasti agak sulit nih Mbak Mike. Tahapannya seperti apa Mbak agar kita juga bisa menghemat pengeluaran dengan mengubah lifestyle kita? Nah, kebanyakan gaya hidup yang konsumtif, suka belanja, pengeluaran lebih besar daripada penghasilan kita, ya, itu sebenarnya dikarenakan seseorang tidak memiliki perencanaan keuangan. Kalau Mhm. orang tidak memiliki perencanaan keuangan, berarti dia kurang memiliki visi jangka panjang secara keuangan dalam hidupnya. Visi hidupnya itu jangka pendek saja, jadi cuma 1 hari atau misalnya ya dari gaji ke gaji, dari pendapatan ke pendapatan. Misalnya jangka panjangnya itu cuma katakan seminggu atau sebulan begitu ya. Nah itu akan membuat kita punya penghasilan berapapun akan habis begitu saja untuk apa? Ya, untuk berbagai kebutuhan bahkan tidak hanya kebutuhan dan keinginan kita. Kalau kita sudah bicara kebutuhan, apalagi keinginan, itu tidak ada batasnya ya. Kadang gaji 1 bulan saja bisa jadi nggak cukup. Kalau sudah nggak cukup, biasanya kita secara apa ya, ikut-ikutan atau dengan mudahnya mengambil pinjaman, mengambil fasilitas pay later ya. Jadi kita bisa memenuhi keinginan kita belanja sekarang atau bahkan kebutuhan kita belanja sekarang, tapi bayarnya nanti. Nah, Mhm. kalau kita suburkan gaya hidup seperti itu, maka kita akan selalu defisit. Nah, karena itu tahapannya adalah kita perlu memahami bahwa hidup kita bukan hanya hari ini saja ya, Mhm. tapi kita perlu memiliki visi jangka panjang dengan cara kita memiliki tujuan menabung jangka panjang ya. Kemudian yang kedua, kita perlu mengendalikan pengeluaran kita agar selalu lebih kecil daripada penghasilan kita. Dua itu saja yang dipegang. Jadi utamakan menabung untuk jangka panjang dan harus pembelanjaan kita seluruhnya itu selalu di bawah penghasilan kita. Mhm. Jadi itu ya 2 faktor atau 2 hal yang perlu diingat, menabung jangka panjang long term dan harus bisa memilah pos-pos keuangan ya antara kebutuhan dan keinginan. Nah, bergeser sedikit sebelum kita mengarah ke investasi, saya ingin membahas mengenai emergency fund karena tadi di awal sempat diulas juga oleh Mbak Mike. Di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian di tahun 2023 ini, untuk emergency fund atau dana darurat ini apakah perlu diperbesar? Biasanya kita menyediakan dana darurat untuk 3 bulan ke depan. Nah di masa seperti saat ini, apakah perlu diperpanjang Mbak Mika untuk 6 bulan ke depankah atau 1 bulan, 1 tahun, 1 tahun ke depan Mbak Mika? Saran saya, jika Anda sudah memiliki emergency fund 3 bulan ke depan, sebaiknya memang ditambah. Secara ideal dalam perencanaan keuangan, sebenarnya jumlah emergency fund itu berada di dalam besaran antara 3 sampai 12 kali pengeluaran keluarga, pengeluaran seseorang atau pengeluaran keluarga ya. Jadi di sini ukurannya adalah pengeluaran bulanan atau biaya hidupnya dia. Ada juga yang pendekatannya dalam membentuk dana darurat 3 sampai 12 kali penghasilannya dia. Boleh juga, intinya kita perlu membangun dana darurat. Mengapa harus ditingkatkan? Karena memang risiko keuangan kita di tahun 2023 itu meningkat karena terjadinya tekanan ekonomi yang membuat investasi juga mengalami tekanan, dunia bisnis juga mengalami tekanan, kemudian juga risiko kita kehilangan pekerjaan karena PHK juga meningkat, risiko kita tidak mampu bekerja karena kita mengalami sakit juga meningkat. Akibatnya kita perlu meningkatkan dana darurat kita. Apalagi buat Anda yang belum punya, harus saat ini memprioritaskan untuk menabung, membentuk dana darurat terlebih dahulu. Kalau Mhm. kita memiliki 3 bulan, lalu kita tingkatkan menjadi 6 bulan, artinya
kita mampu meningkatkan istilahnya itu survival rate-nya kita ya, kemampuan kita untuk bertahan hidup ya ketika kita kehilangan penghasilan dari beberapa sebab yang saya sebutkan itu tadi. Saran saya juga saya tambah satu, untuk dana darurat Anda, selain dia mengcover biaya hidup Anda, juga sebaiknya dia mengcover cicilan hutang Anda. Jadi ditambahkan, kalau beliau belum mengcover cicilan hutang Anda, misalnya contohnya cicilan motor atau cicilan KPR ya. Nah, supaya saat kita terkena risiko kehilangan penghasilan, kita tetap dapat membayar kewajiban cicilan hutang kita, maka tambahkanlah tabungan atau dana darurat Anda dengan memasukkan cicilan hutang Anda tadi. Nah, ini menarik sekali karena di akhir tahun 2022 lalu ada badai PHK ya di perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia seperti startup dan garment itu juga banyak yang melakukan pemangkasan karyawan-karyawannya. Nah, bagi warga kita yang telah terkena oleh PHK ya, terkena pemutus hubungan kerja, bagaimana cara mereka agar bijak juga dalam mengelola keuangan, terutama seperti yang tadi Mbak Mika sebutkan, bagi mereka yang masih mempunyai cicilan, apakah dari pesangon yang mereka telah dapatkan sebaiknya digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya terlebih dulu, baru mengatur keuangan, dana darurat, dan lain sebagainya, atau seperti apa Mbak Mika? Nah, ketika kita mengalami risiko PHK, kita kehilangan sumber penghasilan kita. Sementara biaya hidup kita terus berjalan. Ditambah lagi kalau di dalam biaya hidup kita itu ada juga cicilan hutang. Kalau kita panik, biasanya kita mungkin terdorong untuk kita melunasi cicilan hutang duluan, takutnya kita nggak kebayar gitu cicilan hutangnya ya. Menurut saya harus dikalkulasi ulang terlebih dahulu ya, karena kalau kita sampai kehabisan dana biaya hidup, maka dana biaya hidup kita sehingga untuk pelunasan cicilan hutang, maka kita tidak bisa menyelenggarakan atau memenuhi kebutuhan biaya hidup kita. Karena itu yang menurut saya yang perlu dilakukan adalah kita tetap membayar cicilan hutang kita seperti biasa ya. Kemudian kita tidak boleh menambah cicilan hutang baru karena saat ini kan kehilangan penghasilan atau kehilangan pekerjaan ya. Dana yang ada memang diprioritaskan untuk membayar cicilan, bukan melunasi Mas Andrew ya, membayar cicilan yang sudah berjalan gitu, karena itu pasti nggak bisa ditunda, tetap aja dia akan ditagih ya. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah gaya hidup kita itu tidak bisa sama dengan ketika kita masih bekerja. Kalau perlu Anda potong setengah dari gaya hidup Anda, contoh pengeluaran yang bisa dipotong, ngopi-ngopi di kafe, ya, ngerokok misalnya. Ya, kemudian juga ada berbagai biaya-biaya yang mungkin sebenarnya tidak prioritas ya. Anda juga bisa mengendalikan pengeluaran Anda. Contoh misalnya Anda pengeluaran untuk belanja dapur, membeli sayuran atau bahan makanan tertentu. Sebenarnya alternatifnya kan tidak harus satu merek atau satu jenis saja ya. Bisa kita misalnya memakai merek lain ya atau jenis barang lain yang harganya mungkin bisa jadi lebih terjangkau ya. Tapi kualitasnya tetap sama. Contoh misalnya kita juga berhemat mengurangi penggunaan minyak goreng karena minyak goreng sedang naik misalnya. Kita tidak semuanya kita goreng, kita tumis atau kita kukus, kita rebus gitu sehingga benar-benar pengeluaran kita itu lebih terkendali dan menurut saya satu lagi ya. Jadi kita perlu mengevaluasi bagaimana kita mengevaluasi apa saja sih kegiatan yang membuat kita terpancing untuk belanja gitu. Contoh misalnya browsing di aplikasi e-commerce ya. Jadi mungkin bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang membuat kita terdorong untuk belanja. Baik, itu harus dilakukan ya, harus bisa membatasi belanja ya, terutama hari belanja nasional, Harbolnas ini kita harus bisa menahan antusiasme kita untuk belanja dan harus merekap keuangan kita, mana saja aset-aset kita dan cicilan itu tidak harus langsung dilunasi, tetap dibayar per bulan saja. Baik Mbak Mika, kita akan masih melanjutkan perbincangan ini namun usai jeda ya Mbak. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama Mbak Mika.
Mbak Mika, kita sedikit masuk pembahasan kita ke dalam sektor investasi karena Mbak Mika juga terus mengingatkan kita untuk tetap menabung, terutama untuk jangka panjang ya. Nah, dalam dunia investasi ini kan kita sebelumnya harus mengetahui ada high risk, high return, low risk, low return. Keuntungan yang besar pasti di baliknya ada resiko yang besar. Demikian juga keuntungan kecil pasti di baliknya resikonya kecil. Namun sebelum kita ke sana, kita akan membahas dulu mengenai profil resikonya karena profil resiko setiap orang berbeda-beda ya dan profil risiko ini juga akan menentukan instrumen investasi apa saja yang tepat untuk seseorang. Kalau tidak salah ada 3 jenis profil risiko, koreksi saya kalau saya salah, ada moderat, ada konservatif dan juga ada agresif. Nah, ini sebetulnya tipe-tipe ini apa saja Mbak Mika dan apa instrumen investasi yang tepat untuk ketiga tipe ini? Mas Andrew, ketika kita berinvestasi, memang kita perlu merancang atau menyusun strategi investasi kita berdasarkan profil risiko kita ya. Jadi kalau kita profil risikonya konservatif ya, kita berinvestasi ke dalam produk-produk investasi yang dia memberikan pertumbuhan yang lebih stabil ya dengan risiko yang lebih rendah ya. Demikian juga sebaliknya. Ketiga kategori profil risiko investor tadi, konservatif, moderate, kemudian juga agresif, itu sebenarnya dalam rangka seseorang penyusunan strategi investasinya sebenarnya penyusunan strategi investasi secara jangka panjang ya. Hanya saja pendekatannya ada yang konservatif, ada yang moderat, dan ada yang agresif. Maksudnya apa sih? Masing-masing ini ternyata dia punya komposisi seberapa konservatifnya atau seberapa agresifnya seseorang dalam berinvestasi itu ditentukan dari profil risiko investornya tadi. Contoh, seseorang yang profil risikonya konservatif, berarti dia menempatkan hampir sebagian besar, jumlah antara 50 sampai 70% dari dana investasinya, baik dia dana investasi bulanan atau dana investasi total begitu ya, ke dalam produk investasi yang memberikan yang setara dengan kas ya, yang dia juga memiliki likuiditas yang bagus tetapi tetap bisa memberikan pertumbuhan dalam jangka panjang ya. Contoh misalnya deposito, reksadana pasar uang, surat berharga negara seperti obligasi, kemudian juga sukuk retail termasuk dalam golongan kelas investasi yang bisa dialokasikan oleh orang yang punya profil investasi konservatif ya, 70%. Jadi misalnya seseorang punya dana investasi 1 juta atau dia punya dana kelolaan misalnya 100 juta ya. Ambil aja 70%-nya masukkan ke dalam produk investasi yang saya sebutkan yang termasuk ke dalam kelas investasi yang konservatif tadi. Contoh yang lain yang di seberangnya yaitu agresif, 70%-nya ditempatkan ke dalam produk investasi yang agresif seperti reksadana saham, reksadana campuran, saham ya. Kemudian juga emas juga bisa masuk ya karena dia memberikan tingkat pertumbuhan di atas 3 tahun ya, baru kita bisa bisa menikmati tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan gitu kalau emas ya. Jadi kalau ada punya 1 juta atau misalnya punya 100 juta, ambil aja 70%-nya, kemudian ditempatkan atau disebar ke dalam produk investasi yang sifatnya dalam kelas investasi yang agresif itu tadi ya. Itu semuanya dilakukan untuk investasi jangka panjang ya. Jadi orang yang punya visi jangka panjang dapat menyusun strategi investasinya berdasarkan profil risiko tadi. Walaupun demikian ada satu lagi gaya investasi Mas Andrew ya. Gaya investasi ini biasanya cocok hanya untuk orang yang memiliki profil risiko tinggi ya. Dan kemudian time horizon atau jangka waktu investasinya pendek di bawah 1 tahun. Biasanya mereka gaya investasinya adalah trading secara simultan, jual beli, jual beli, jual beli ya. Jadi ketika harga rendah justru mereka nggak beli, malah jual. Kebalikannya dari yang mau investasi jangka panjang tadi ya. Kalau yang investasi jangka panjang di saat produk investasi mengalami tekanan, harganya murah, mereka tetap beli. Tetapi orang yang trading jangka pendek, ketika produk investasinya itu mengalami tekanan, dia justru menjual. Ketika produk investasinya terkerek naik, justru dia ikut ngebonceng istilahnya gitu ya. Jadi supaya ketika dia lagi ngebonceng kenaikan, tren kenaikannya ya, ketika dia sudah mengalami
selisih harga jual yang lebih tinggi daripada ketika harga belinya, maka dia segera melikuidasi asetnya tadi yang dia beli, sehingga dia mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek gitu, Mas Andrew. Baik. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa penentuan profil risiko ini penting ya, karena akan menentukan instrumen investasi apa yang tepat, yang cocok untuk kita. Nah, selain profil risiko, tujuan dan jangka waktu untuk menabung atau berinvestasi ini juga apakah perlu ditentukan di awal, Mbak Mika? Aduh, bagus sekali itu Mas Andrew. Pasti ya. Kalau kita sudah bicara konservatif, moderate, kemudian juga agresif ya, lalu kita kolaborasi gitu ya, kita engage gitu ya dengan perencanaan keuangan kita, maka sudah pasti harus ada tujuan keuangan yang spesifik. Yang spesifik itu maksudnya begini, kalau dalam perencanaan keuangan, tujuan keuangan di masa depan itu harus jalan dengan kebutuhan apa di masa depan yang harus kita siapkan dengan cara berinvestasi. Sehingga ketika kita mau mewujudkan tujuan tersebut, maka dananya bisa kita cairkan. Contohnya, berinvestasi untuk tujuan pensiun. Anda misalnya Mas Andrew saat ini misalnya umurnya katakan 25 misalnya ya, umur 25, maka masa pensiunnya masih sekitar 40 tahun lagi. Itu masa investasi yang sangat panjang ya. Masa investasi yang sangat panjang berarti Mas Andrew dapat misalnya berinvestasi dengan membeli reksadana saham atau saham setiap bulannya selama 40 tahun tadi. Baik, jadi penentuan tujuan untuk berinvestasi dan jangka waktu juga harus ditentukan agar kita juga bisa mempersiapkan ya berapa uang yang harus kita sediakan setiap bulan, kemudian direkap per tahun hingga tujuan investasi kita tercapai. Terima kasih Mbak Mika, kami mohon maaf ini waktunya sangat terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Salam sehat Mbak Mika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Andrew. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.